Shalom. Jumpa lagi dalam channel Dialog Pasutri ME Distrik 9 Makassar. Jangan lupa like, Komen, subscribe. and share demi kemajuan channel kita ini. We love you. We need you. Saudara dan saudari, para sahabat Pasutri, Marriage Encounter Distrik 9 Makassar yang terkasih, apa kareba? Baji-baji ki. Saya yakin dan percaya Anda semua pasti baik-baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi seperti sekarang ini yang kita semua alami. Pada perjumpaan kita kali ini, saya ingin berbicara tentang rahasia membangun relasi suami istri yang bahagia. Sekalipun saya yakin tema ini sudah sering Anda dengarkan, bahkan mungkin sudah bosan, sudah sering Anda bicarakan. Namun bagi saya, membangun relasi suami istri yang bahagia tidak cukup hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan itu selesai. Namun membangun relasi suami istri yang bahagia adalah sebuah perjalanan, sebuah proses yang panjang, yang mungkin tanpa akhir, yang harus terus-menerus kita dalami, kita renungkan, kita gali, agar menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, pasangan suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih daripada itu, saya ingin berbicara tentang tema ini karena saya sendiri yakin bahwa setiap keluarga pasti membangun hidup keluarganya di atas dasar cinta kasih yang bermuara, yang berujung, yang berakhir pada kebahagiaan itu sendiri. Dan dalam banyak pengalaman, ada keluarga-keluarga, ada pasangan suami istri merasa bahwa kebahagiaan sudah mereka peroleh kalau sudah memperoleh segala sesuatu yang mereka inginkan dalam kehidupan berkeluarga. Seolah-olah suami sudah bahagia akan istrinya kalau ia sudah bisa bangunkan rumah yang mewah, sudah bisa belikan mobil yang mewah, belikan tas yang mewah, belikan jam tangan yang mewah, dan belikan segala sesuatu yang diinginkan oleh pasangan hidupnya. Belikan jam tangan yang mewah, berikan sesuatu yang indah bagi suaminya, seolah-olah disitulah semuanya kebahagiaan sudah tercapai. Saudara dan saudari, teman-teman sekalian, banyak pengalaman membuktikan bahwa keluarga-keluarga bergelimangan harta tidak juga berakhir dengan kebahagiaan. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang ada di luar sana, yang harus kita gapai, yang harus kita kejar dan harus kita miliki, harus kita berikan kepada pasangan hidup kita. Namun kebahagiaan keluarga itu sesungguhnya terletak dalam kebahagiaan itu sendiri yang ada di dalam diri pasangan hidup kita masing-masing, yang ada dalam keluarga kita masing-masing, yang harus kita gali, yang harus kita keluarkan dan kita berikan kepada keluarga, kepada pasangan hidup kita masing-masing. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih, hari ini saya ingin membuka rahasia itu. Bagaimana caranya kita membangun relasi suami istri yang bahagia dari kebahagiaan itu sendiri. Dan huruf-huruf yang membentuk kata bahagia itu sendiri sesungguhnya telah menyimpan arti kebahagiaan itu sendiri. Dan inilah yang harus kita perjuangkan, yang harus kita miliki, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan bersama, dalam hidup keluarga, dalam hidup pasangan suami istri, kalau ingin membangun relasi suami istri yang bahagia itu. Kita mulai dari huruf B. Huruf B pada kata bahagia mengingatkan suami istri kalau ingin membangun relasi yang bahagia dalam hidup bersama, jangan lupa untuk saling memberi.
berikanlah yang terbaik kepada pasangan hidupmu. Jangan cuma berikan rumah, jangan cuma berikan tas mewah, jangan cuma berikan mobil mewah, jangan cuma berikan materi kepada pasangan hidupmu, namun berikanlah pikiranmu, berikanlah hatimu yang tulus, berikanlah hatimu yang penuh cinta, dan berikanlah seluruh dirimu sebagai persembahan yang terindah kepada pasangan hidupmu, kepada keluargamu. Kalau kita ingat waktu kita pacaran dulu, segala sesuatu bisa kita berikan kepada pasangan, kepada kekasih kita. Setelah perjalanan hidup keluarga kita sekarang ini, yang mungkin sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, coba kita renungkan kembali, apakah semangat memberi saya kepada istri saya masih seperti yang dulu, ataukah sudah berkurang? Jika hari ini kita menemukan relasi saya dengan istri saya sudah kurang berani berikan yang terbaik kepadanya, berikan seluruh diri saya kepadanya, hari ini saya katakan kepada teman-teman sekalian, kalau ingin membangun relasi suami istri yang bahagia, ingat baik-baik, berikanlah yang terbaik kepada pasangan hidup Anda masing-masing. Jangan beri harta, namun berikanlah hati yang tulus, hati yang penuh kasih, hati yang jujur untuk mencintainya. Huruf yang kedua, huruf A. Huruf A pada kata bahagia mengingatkan pasangan suami istri, kalau ingin membangun relasi suami istri yang bahagia, ingat baik-baik, belajarlah untuk selalu akui keberadaan, akui kelebihan, dan akui juga kekurangan pasangan hidupmu sendiri. Jangan pada waktu masa pacaran dulu, ketika 1-2 tahun hidup berkeluarga, kita selalu mengakui keberadaan pasangan kita, apapun adanya. Namun ketika sekarang ia sudah sakit, ia sudah lemah, ia tidak seperti dulu lagi, kita tidak berani lagi, dan kita tidak siap lagi untuk mengakui dirinya sebagai orang, sebagai pribadi yang berharga, yang terindah dalam hidup kita. Ingat, saudara dan saudari, teman-teman pasutri yang terkasih, belajarlah untuk akui pasangan hidupmu apapun adanya di dalam kehidupan kamu bersama. Mungkin 1-2 tahun perkawinan ia masih begitu hebat terlihat, masih begitu gagah terlihat, masih begitu cantik terlihat. Namun ketika sekarang dalam perjalanan waktu yang panjang, ketika semua sudah berubah, umur bertambah, penampilan tidak seperti dulu lagi, disinilah tantangan bagi pasangan suami istri untuk saling mengakui, untuk saling menerima seorang akan yang lain. Jadi ingat baik-baik para pasutri, kalau ingin membangun relasi yang bahagia, belajarlah untuk akui keadaan, akuilah pasangan hidupmu apa adanya. Huruf H pada kata bahagia itu mengingatkan pasangan suami istri, kalau ingin membangun relasi yang bahagia, belajarlah untuk hargai apa yang diberikan oleh pasangan hidupmu sampai pada kesempatan ini. Belajarlah untuk menghargai dia. Mungkin pemberian dia tidak seperti dulu lagi. Sekarang tidak seperti yang saudara inginkan, tidak seperti yang saudara harapkan. Mungkin dia memberikan sudah pemberian yang kurang, tidak seperti yang Anda butuhkan. Namun belajarlah untuk menghargai pemberian pasangan hidupmu, apapun yang diberikan kepadamu. Kalau ia baru berikan gaji sekian, dia baru berikan pendapatan sekian, baru siapkan makanan seperti ini, baru bisa beri pakaian seperti ini, baru bisa beri tas seperti ini, baru beri jam seperti ini. Ingat baik-baik, belajarlah untuk menghargai pemberian istrimu sekalipun kecil, namun di saat engkau menerima dengan hati yang besar, dan ketika ia memberikan dengan hati yang tulus dan besar pula, itulah pemberian yang terindah dalam kehidupan saudara, kehidupan suami istri yang harus Anda hargai. Huruf A pada kata bahagia mengingatkan pasangan suami istri, kalau ingin membangun keluarga bahagia, ingat baik-baik, ampunilah kesalahan, ampunilah kelemahan-kelemahan pasangan hidupmu dalam kehidupan kamu bersama. Ingat baik-baik, Tuhan beri engkau pasangan hidup bukan sesuatu yang sempurna, namun Tuhan beri engkau pasangan seorang pribadi yang rapuh dan lemah. Kadang ia jatuh dalam kesalahan, ia jatuh dalam kelemahan, ia jatuh dalam dosa. Belajarlah untuk berikan ampunan kepadanya.
Baru-baru di paroki saya di BHK ini ada satu keluarga merayakan 50 tahun hidup berkeluarga, luar biasa. Ya. Sangat bahagia, anak-anaknya semua sukses bahagia, cucu-cucunya pun sukses bahagia. Ketika ditanya dalam memberikan kesaksian, apa rahasia sehingga keluarga Anda bisa bahagia dan bisa bertahan sampai di usia ke-50 tahun perkawinan? Salah satu yang mereka berikan sebagai jawaban adalah mereka telah belajar untuk saling mengampuni. Ingat teman-teman sekalian, para pasangan suami istri, kata-kata Demesif, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali semua yang terjadi. Ingat baik-baik saudaraku terkasih, kalau ingin membangun pasangan relasi suami istri yang bahagia, jangan lupa untuk belajar saling memberi ampun. Huruf G pada kata bahagia mengingatkan kita semua para suami istri. Kalau ingin membangun relasi suami istri yang bahagia, ingat baik-baik, gembirakanlah selalu hati pasangan hidupmu. Gembirakan hati pasangan hidupmu, gembirakan hati suamimu, gembirakan hati istrimu, gembirakan hati anak-anakmu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, yang berkenan pada Tuhan dan berkenan di hati mereka. Inilah sumber kebahagiaan mereka yang sesungguhnya. Mungkin pemberianmu tidak besar, mungkin pemberianmu tidak seperti yang mereka inginkan. Namun di saat engkau bisa memberikan sesuatu yang terindah untuk mereka, sekalipun itu kecil, namun berkenan di hati Tuhan dan membawa sukacita bagi mereka, maka itulah yang engkau pantas berikan kepada pasangan hidupmu. Jadi teman-teman sekalian, para pasangan suami istri yang terkasih, ingat baik-baik, huruf G pada kata bahagia mengingatkan kalau engkau ingin keluargamu bahagia, ingat baik-baik, belajarlah untuk gembirakanlah hati, gembirakanlah hidup, gembirakanlah keluargamu dengan pemberian-pemberian yang baik, yang berkenan di hati Tuhan dan di hati keluarga. Huruf I pada kata bahagia mengingatkan kita semua para suami istri bahwa kalau ingin membangun relasi suami istri yang bahagia, ingat baik-baik, huruf I mengingatkan, ingatkanlah istrimu, ingatkanlah suamimu, dan ingatlah pasangan hidupmu dimanapun Anda berada. Ingat baik-baik, istri, suami harus selalu berada di dalam pikiran, dalam hati saudara. Jangan ketika keluar kota, istri dilupakan. Ketika keluar kota, suami dilupakan. Ketika keluar kota, anak-anak dilupakan. Ingat baik-baik. Ingat selalu akan istri dan suamimu dimanapun Anda berada. Kita ingat iklan Aqua. Ting, ting, ting. Inga, inga, inga. Istri, istri, istri. Inga, inga, inga. Ting, ting, ting. Suami, suami, suami. Ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ingatlah dan ingatkanlah istrimu, ingatkanlah suamimu dalam kehidupan bersama-sama tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, yang berkenan untuk membangun keluarga yang bahagia. Huruf A pada kata bahagia, huruf yang terakhir, mengingatkan para suami istri, kalau ingin membangun keluarga bahagia, ingat baik-baik, aminkanlah suamimu, aminkanlah istrimu, aminkanlah anak-anakmu dalam setiap doa-doamu. Setialah mendoakan suamimu, mendoakan istrimu, mendoakan anak-anakmu. Jangan cuma nanti akhir bulan ketika gaji sudah dibawa baru engkau ingat doakan istrimu. Tapi ketika ia bekerja pada awal-awal bulan, engkau lupakan dia, engkau biarkan dia bekerja. Para suami istri yang terkasih, saya ingatkan kepada Anda semua, tidak ada pemberian yang sangat indah yang bisa kuberikan kepada istri, kepada suamimu, kepada anak-anak, selain rangkaikanlah selalu doa untuk mereka di setiap hari. Saat mereka bekerja, doakanlah, Tuhan berkatilah suami saya agar bekerja dengan baik, lindungi dia, jauhkan dari segala mara bahaya, dan biarkanlah dia pulang membawa sukacita. Begitu juga dengan suami, doakan istri dan anak-anak dalam hidup bersama. Inilah rahasia yang terindah, yang terakhir dalam membangun relasi suami istri bahagia, yaitu aminkanlah selalu suami istrimu dalam setiap doa-doamu. Teman-teman sekalian, para suami istri yang terkasih, inilah beberapa rahasia membangun relasi suami istri yang bahagia,
yang tidak usah berpikir bahagia itu tentang sesuatu yang ada di luar sana, yang harus kita gapai, yang harus kita miliki. Namun kebahagiaan itu ada dalam bahagia itu sendiri yang Tuhan sudah tanamkan, Tuhan anugerahkan dalam diri setiap pasangan, dalam setiap keluarga. Inilah yang harus kita gali, yang harus kita terus-menerus renungkan, dan kita angkat, kita lahirkan, dan kita bagikan dalam hidup bersama sebagai suami istri dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, dan Tuhan selalu menyertai perjalanan keluarga, dan Anda menjadi keluarga yang bahagia mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih yang tulus buat Pastor Roni Dahua MSC atas sharing renungan yang sangat indah dan meneguhkan dalam membangun relasi bahagia suami istri. Semoga Pastor Roni selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.